Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, Jumat 31 Juli 2020. Dengan tema, Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika setiap firman-Mu bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu kali ini juga terus bisa menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan juga melakukannya. Haleluya. Judul perenungan hari ini merupakan penggalan kalimat yang dikutip dari sebuah lagu, yaitu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Lagu ini merefleksikan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang percaya penuh pada Yesus dengan segenap hati dan jiwanya, sehingga ia memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hari ini, kita akan bersama belajar tentang hasil dari pemazmur yang mampu merenungkan firman-Nya dan menampilkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pemazmur sedang menampilkan dua pilihan hidup, yaitu hidup seperti orang benar atau hidup seperti orang fasik. Orang benar adalah orang yang hidup menurut jalan dan pimpinan Tuhan, sedangkan orang fasik adalah orang yang hidup menurut jalan dan keinginan diri sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Pada bagian ini, pemazmur menampilkan hasil dari mereka yang hidup sebagai orang benar dan mereka yang hidup sebagai orang fasik. Pemazmur juga secara jelas mengajak kita untuk hidup seperti orang benar dan bukan menjadi orang fasik. Ayat pertama dalam Mazmur ini mengantarkan kita untuk dapat melihat bahwa ada seruan berbahagia jika kita mampu hidup jauh dari perbuatan-perbuatan fasik. Orang fasik tidak peduli dengan perintah Tuhan, sering berlaku buruk, jahat, dan melakukan berbagai perbuatan dosa juga yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Orang fasik juga tidak menuruti jalan yang sudah diberikan Tuhan, sehingga mereka sering tidak memedulikan karya Tuhan, mengatur jalan hidupnya sendiri, bahkan sering salah langkah dalam kehidupan ini. Orang fasik juga tidak begitu yakin dengan perintah Allah, tidak mau mendengar firman-Nya, sehingga seringkali mereka meremehkan Allah dan juga meremehkan hikmat serta kebijaksanaan. Ajakan untuk menjadi orang benar dimulai dengan sebuah hasil, yaitu berbahagia. Pemazmur menyampaikan kepada kita bahwa orang yang bisa berbahagia dalam hidupnya karena ada kesukaan akan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dua kata, yaitu kesukaan dan merenungkan, menjadi kunci agar kita bisa mendapatkan hidup yang berbahagia sebagai orang benar. Maka, kedua hal tersebut harus sungguh-sungguh hidup di dalam keseharian manusia. Kedua hal tersebut juga menjadi respons pemazmur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di seluruh rangkaian kehidupan. Pemazmur juga memperkuat setiap pembacanya yang terus rindu untuk menjalani hidup sebagai orang benar dan berbahagia, yaitu dengan menyampaikan proses dan hasilnya. Ayat 3-6 memberikan kepada kita gambaran tentang hidup orang benar yang seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air itu akan memberi kehidupan kepada pohon sehingga pohon mampu berakar semakin kuat, bertumbuh dan berbuah. Di sisi lain, orang fasik akan mengalami kekeringan dan mudah hancur, mengalami kehampaan hidup serta menuju kebinasaan. Mari kita merenungkannya.
Pemazmur mengajak kita untuk dapat melihat bahwa ada dua jenis kehidupan beriman, yaitu kehidupan sebagai orang benar atau kehidupan sebagai orang fasik. Terkadang, karena kita sudah terlalu terbiasa menjalani kehidupan kita sehari-hari, merasa mampu, dan pergumulan yang kita hadapi tidak seberapa berat, kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal, kita harus terus menjadi orang benar dalam beriman, semakin kuat, semakin bertumbuh dan berbuah. Jika kita rindu akan kebahagiaan dari Tuhan hadir bagi kita juga keluarga, marilah kita membiasakan diri serta semakin menyukai firman Tuhan dan merenungkannya di sepanjang kehidupan kita. Mari kita berkomitmen. Saya ingin mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengambil waktu bersama dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah kami semakin suka akan firman Tuhan dan memiliki kerinduan yang besar untuk selalu merenungkannya di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah mulai hari ini kami bersama dengan keluarga terus merenungkan firman Tuhan dan juga mampu melakukannya di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.